Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiawati dengan nomor NIM 28920501004 dari Prodi Manajemen Mata Kuliah Pemasaran dan Promosi oleh dosen pengampu Bapak Dr. Haji Imam Muhtadin SE MSI. Semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mancasakti Bekasi. Pada video kali ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UTS semester 3 dari mata kuliah pemasaran dan promosi oleh dosen pengampu Bapak Dr. Haji Imam Muhtadin SE MSI. Di sini saya akan menjawab 6 soal yang diberikan oleh Bapak Dr. Haji Imam Muhtadin SE MSI. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pasar, pemasar, pemasaran, dan manajemen pemasaran itu, serta jelaskan manfaat dan kegunaan dengan melakukan kajian manajemen pemasaran dan promosi. Langsung saya jawab aja. Pasar adalah suatu tempat bertemunya penjual yang menawarkan barang dan pembeli yang membutuhkan uang. Pemasar adalah orang yang menawarkan atau menjajakan sesuatu kepada suatu pihak dan mengharapkan adanya imbalan atau feedback dari pihak tersebut. Yang ketiga, pemasaran. Pemasaran adalah sebuah strategi bisnis yang mengacu pada aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan penjualan suatu produk. Dan yang terakhir adalah manajemen pemasaran, adalah suatu proses penentuan tujuan pemasaran, analisa proses pemasaran, dan pemenuhan rencana tujuan pemasaran untuk perusahaan atau organisasi. Nah, manfaat dan kegunaan dengan melakukan kajian manajemen pemasaran dan promosi. Yang pertama, pembeli mengetahui informasi pasar dari orang tersebut. Yang kedua, memberikan informasi pasar ke masyarakat. Yang ketiga, menambah kepuasan konsumen. Yang keempat, memperbanyak pilihan. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup manajemen pemasaran. Yang keenam, membantu bisnis untuk mengetahui bagaimana permintaan konsumen di pasar sebelum menawarkan produknya. Dan yang terakhir, menambah konsumen baru. Pemasaran berorientasi pada konsumen karena proses pemasaran dimulai dan diakhiri dengan konsumen. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu saudara diminta menguraikan dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan lingkungan pemasaran itu, serta jelaskan faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan pemasaran itu. Langsung saya jawab. Lingkungan pemasaran adalah para pelaku dan berbagai kekuatan yang berada di luar pemasaran yang mampu mempengaruhi kemampuan usaha atas suatu perusahaan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan pemasaran. Nah, agar teknik pemasaran diterapkan menjadi efektif dan sukses, maka penting untuk memperhatikan beberapa faktor penting berikut ini. Yang pertama, luas tidaknya pangsa pasar. Faktor pertama yang cukup menentukan keberhasilan sebuah program pemasaran adalah soal pangsa pasar. Sebab perlu diakui pemasaran produk dengan pangsa pasar luas jauh lebih mudah dibandingkan dengan pangsanya yang sedikit. Artinya, semakin luas pangsa pasarnya, maka peminatnya semakin banyak, sehingga kesuksesan pemasaran jauh lebih mudah diraih. Yang kedua, di sini ada teknologi. Perlu diketahui bahwa pembisnis yang melek teknologi cenderung lebih mudah bertahan dan sukses dengan bisnis yang digelutinya. Sebab memanfaatkan teknologi terkini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran. Pemanfaatan ini membantu memaksimalkan teknik pemasaran, misalnya saja mengandalkan media online yang membantu memasarkan secara lebih luas dan cepat. Yang ketiga, tentu saja harga jual. Sebagus apapun produk yang dimiliki dan seluas apapun pangsa pasarnya, jika harga yang dilepas ke pasar cenderung tidak kompetitif, maka lebih rentan gagal dibanding sebaliknya. Maka penting bagi pembisnis untuk melakukan survei harga dari kompetitor untuk menghindari kemungkinan memasang bandrol kelewat tinggi. Yang keempat, ada keunggulan atau keunikan produk. Persaingan dalam dunia bisnis adalah cambuk agar bisa menghadirkan produk dan jasa dengan kualitas lebih baik, agar tidak kehilangan pasar. Maka penting untuk memperhatikan keunggulan dan keunikan dari produk atau jasa yang dimiliki. Jangan sampai kita tidak punya ciri khas, karena di tengah lautan persaingan tanpa sesuatu yang unik untuk ditawarkan, maka produk Anda akan terabaikan. Yang kelima, ada kejujuran. Meskipun perkembangan teknologi semakin pesat dan masyarakat semakin cerdas, namun beberapa hal cenderung stagnan dan tradisional. Maka saja tentang kejujuran atau transparansi dari produk atau jasa yang disediakan. Misalnya saja. Yang terakhir, ada optimasi media. Faktor berikutnya adalah optimasi. Media pemasaran apapun yang digunakan, usahakan tidak digunakan sekali pakai, namun
Kelola secara kontinu untuk bisa menghasilkan omset yang terus bertumbuh. Lakukan optimasi secara maksimal, misalnya saja, jika fokus melakukan promosi di media sosial, maka kelola secara profesional. Perlahan konsumen akan berdatangan, selama konten yang dihadirkan memang dinilai berkualitas dan bermanfaat. Soal yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi dan segmentasi pasar atau the market of segmentation strategy. Itu pertimbangan apa saja yang dapat mempengaruhi strategi dan segmentasi suatu pasar itu. Jawabnya di sini, segmentasi pasar adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen ke beberapa kategori yang dibutuhkan. Nah, karakteristik mampu perilaku yang berada di dalam suatu pasar sebagai berikut. Yang pertama, demografis, yaitu pengelompokan pasar yang didasarkan pada kondisi demografis yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, penghasilan, pekerjaan, agama, ras, dan lain sebagainya. Yang kedua ada geografis, yaitu dasar pengelompokan pasar yang didasarkan aspek geografis yang meliputi lokasi atau daerah, wilayah, iklim, kepadatan penduduk, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada psikografis, yaitu pengelompokan pasar yang didasarkan pada ciri-ciri kepribadian yang meliputi kepribadian, kelas sosial, dan gaya hidup. Yang keempat, soalnya tentang saudara diminta menguraikan dan menjelaskan pengertian marketing mix atau bauran pemasaran. Itu berikut proses terjadinya marketing mix, serta produk apa saja yang tidak membutuhkan peranan marketing mix. Jawabnya di sini, marketing mix dapat didefinisikan sebagai suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalamnya secara terpadu demi mencapai sebuah tujuan marketing pasar yang telah ditargetkan. Marketing mix atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan bauran pemasaran menjadi fondasi model dasar suatu bisnis marketing. Bisnis marketing mix adalah kumpulan variabel yang terdiri atas 4P atau 7P untuk membantu proses pemasaran dan mencapai target pasar yang sesuai. Terdapat 7 elemen yang biasa disebut dengan marketing mix. 7P yaitu product, price, place, promotion, people, physical, audience, dan proses. Produsen ponsel pintar asal Tiongkok, Xiaomi, aplikasi chatting sejuta umat, WhatsApp, tempat favorit belanja, ibu-ibu, penjual sayur di pasar. Itu adalah contohnya. Yang kelima ada saudara diminta menguraikan dan menjelaskan istilah-istilah dalam promotion mix. Berikut ini serta berapa teknis mengaplikasikannya serta berikan contohnya. Advertising, B. Personal selling, ketiga sales promotion, dan keempat publicity. Nah, di sini periklanan atau advertising adalah penggunaan media untuk memberitahukan kepada konsumen tentang sesuatu dan mengajak mereka melakukan sesuatu. Dari mata seorang konsumen, iklan merupakan suatu sumber informasi atau hanya suatu bentuk hiburan, sedangkan pandangan sosial iklan adalah suatu bentuk jasa atau suatu kelompok masyarakat. Advertising agency atau perusahaan khusus yang menyediakan layanan untuk membuat, merancang, dan menangani iklan yang diminta oleh klien. Perusahaan iklan biasanya bekerja secara mandiri. Yang B ada personal selling, adalah promosi penjualan yang dilakukan dengan dua arah dan dinilai lebih efektif dalam memasarkan produk karena tujuan akhir dalam suatu promosi adalah melakukan penjualan. Contoh, personal selling toko eceran, penjualan door-to-door proses melibatkan bisnis untuk mempekerjakan staf penjualan terampil yang dapat mendekati prospek. Memahami poin kesulitan mereka dan memuaskan kebutuhan mereka dengan membuat mereka membeli atau mencoba penawaran bisnis. Yang selanjutnya ada promosi. Penjualan terdiri dari berbagai kegiatan promosi antara lain peragaan penjualan, kontes, pemberian sampel, display titik pembelian, pemberian insentif, dan kupon. Pengeluaran promosi penjualan pada prinsipnya lebih besar daripada pengeluaran periklanan. Contohnya, sales promotion yang pertama yaitu jika kita membeli suatu produk maka akan mendapatkan bonus satu produk yang sama. Atau biasanya ada juga yang beli 2 gratis 1. Nah, hal tersebut biasanya digunakan untuk mempromosikan produk atau brand baru supaya lebih terkenal. Di sini ada publicity, yakni beberapa info mengenai barang atau perusahaan yang disebarluaskan ke orang-orang lewat cara bikin berita yang memiliki arti komersial atau bentuk penyajian lain yang bentuk positif. Contohnya, sebagai contoh, publisitas secara sederhana adalah misalnya sebut saja produk otomotif Honda membuat acara event antar negara ASEAN. Lalu acara tersebut ternyata diliput oleh berbagai media seperti TV, radio, koran, dan surat kabar lainnya. Nah, teman-teman, lanjut ke soal yang ke-6 atau yang terakhir, yaitu saudara diminta menguraikan dan menjelaskan konsep AIDA dalam implementasi promotion mix.
supaya lebih mudah dicerna secara logis, realistis, dan empiris. Berikut dengan contohnya. Jawabnya di sini. AIDA adalah akronim atau Attention, Interest, Desire, dan Action. Sederhananya, AIDA adalah model yang digunakan dalam pemasaran untuk menggambarkan langkah-langkah yang dilalui pelanggan dalam proses pembelian suatu produk. Umumnya, model AIDA ini digunakan dalam kampanye iklan dan strategi penjualan. Contohnya di sini dalam penerapan AIDA dalam bisnis e-commerce, misalnya kita pakai Shopee. Dapat diidentifikasi menggunakan konsep AIDA dalam efektivitas, penyajian deskripsi produknya. Selain konten produk, konsep AIDA juga dapat diterapkan pada saat menulis artikel blog. Mengapa begitu? Tentu, agar pembaca tertarik untuk membaca artikelnya hingga selesai. Ya teman-teman, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ristiawati izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.